Nah, pemirsa Showbiz, kali ini saya Jason Sambo akan ngajak Anda untuk ke rumah atau kediaman salah satu pesohor tanah air yang 2025 ini tentunya nggak habis-habis karyanya. Akan ada satu gebrakan lagi yang akan dia telurkan lagi di tahun ini. Tentunya saya kasih clue-nya. Clue-nya adalah seorang desainer, presenter, dan juga aktor. Dan tahun ini kayaknya bakal ngajak puluhan desainer lain juga untuk join sama pagelarannya dia. Siapa dia? Langsung aja kita ketok ya. Assalamualaikum. Nggak terima tamu. Ya, nggak boleh masuk tuh. Ya, boleh tapi bukan apa gitu. Kabar baik. Ini dia nih yang aku bilang pesohor tanah air, desainer, aktor, presenter. Kayaknya Iya. aktor enggak deh. Kayaknya nggak ada Kan produser dulu- yang ngajakin main film. Kan dulu pernah main sinetron. Oh, zaman juga, dahulu. Zaman dulu. Oke. Ini dia nih, Ivan Gunawan. Siapa yang nggak kenal dia? Jadi aku boleh masuk nggak nih? Masuk dong, Boleh ya? silakan. Ayo, kita masuk ya. Silakan Oke. duduk. Makasih banyak Kak Igun. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, lanjutin yang tadi nih ya. Siap. Soal garis putih tadi. Ya. Itu akan diselenggarakan selama 3 hari. Iya betul, 16, 17, 18 Januari. Jadi Yes. sebenarnya Garis Putih ini adalah sebuah platform fashion yang aku buat. Karena aku sebagai penggiat ekonomi kreatif, sebagai desainer, aku tuh juga punya tanggung jawab bagaimana memberikan kesempatan teman-teman desainer itu untuk bisa menggelarkan atau mempresentasikan karya mereka lewat show tunggal. Mengingat sekarang tuh bikin pagelaran tunggal itu kan harganya mahal gitu. Jadi karena saya punya brand Modest, ada Manja Hijab Ivan Gunawan, ada Ivan Gunawan Privé. Saya udah membangun satu panggung megah. Kalau hanya dipakai untuk 2 show kan sayang. Jadi sekalian aku ajak, aku kurasi beberapa teman desainer, kurang lebih jadi ada 20 desaineran yang ikut di dalam Garis Putih itu sendiri. Ada 20-an desainer. Yes. Pertanyaannya gini, ketika orang yang sudah sebesar Kak Igun gitu ya, 20 tahun berkarya desainer, ya kan Ya, kalau nggak salah 20 betul. tahun ya Kak ya. Tapi kemudian ngajak desainer-desainer muda lagi, nggak takut kesaing? Atau kenapa kemudian kok ngajak orang-orang desainer-desainer lain juga untuk join? Buat aku sudah terlanjur terkenal dari dahulu kala ya. Jadi buat aku persaingan itu kan kita menjalani persaingan itu harus bersaing sehat. Dan aku juga kebetulan tergabung di Ikatan Perancang Mode Indonesia di mana ada 22 desainer di dalamnya. Jadi kita saling support satu sama lain. Karena buat aku karya rezeki itu nggak bisa ditukar sih. Gitu. Jadi ini bentuk support Iya justru dong. ya, Kak, Jadi ya? aku tuh maksudnya kita sama-sama orang Indonesia harus support each other gitu. Karena kalau misalnya nanti kamu lihat ya, selama 3 hari, sehari itu ada 3 kali fashion show. Garis rancangan teman-teman desainer kita itu beda-beda. Jadi nggak ada garis yang sama gitu. Jadi buat apa harus disaingin gitu? Karena saya punya garis sendiri. Misalnya ada Hanan punya garis sendiri, ada Button Scarf punya garis sendiri, ada kami punya garis sendiri, ada Julianto punya garis sendiri. Bahkan saya juga menghadirkan dan mengundang teman desainer dari Malaysia, brandnya Sen and Luna. Jadi justru saya ingin membuka gerbang kesempatan antara 2 negara gitu. Di mereka bisa mengundang buyersnya dari Malaysia ke Indonesia, mereka juga bisa melihat karya kita gitu. Jadi kayak saling memperkenalkan budaya. Saling memperkenalkan budaya. Tapi Kak, berarti ini kan baju-baju yang akan ditampilkan di Garis Putih Raya Ya. Festival. Sesuai judul aja ada Raya Festival. Raya Festival. Ini dekat dengan Hari Raya. Tapi kan Ya. kalau kita tahu puasa aja baru mulai Maret. Nah, Kenapa koleksinya itu jadi sekarang? ini nih tips yang dari aku ya. Ya. Karena aku ini kan 8 tahun buat Raya Festival. Jadi nyayurnya desainer modest ini kan pas saat Hari Raya. Kalau kita presentasikan karya Hari Raya itu pada saat bulan puasa, waktunya nggak akan cukup. Jadi makanya saya kasih edukasi, pengalaman sukses saya bersama dengan teman-teman desainer lainnya bahwa tarik mundur 2 bulan. Sehingga buyers kita, terus udah gitu reseller kita, agen kita, customer kita, mereka sudah bisa pesan order jauh-jauh hari. Jadi pas saat masuk bulan puasa, kita tuh udah jualan, udah bukan saatnya kerja keras, lembur, udah nggak seperti itu gitu. Jadi saya mengajarkan mereka untuk bikin katalog, sudah difoto, ada harganya, ada size chartnya, sehingga orang tuh beli udah tinggal gampang, tinggal tunjuk, transfer bayar. Jadi sebenarnya cara ini Igun dapetin formulanya saat COVID. Jadi pas COVID itu saya pernah bikin fashion show tapi semuanya serba di-record. Ya. Semua pakai di swab segala macam. Pokoknya sedetail mungkin lah gitu. Nah, setelah itu saya bikin komposit, kita foto segala macam, kita jualan online. Dan penjualannya itu justru 100% lebih besar daripada kita jualan ada di toko.
Oke, Ya. justru dari pengalaman COVID itu yang kemudian Ya. diaplikasikan di model Diaplikasiin. bisnisnya Jadi, sekarang ya. jadi jangan lagi bulan puasa, pertama jualan bulan puasa, tenaganya pasti kan nggak 100% kan. Ya. Karena mereka menjalanin puasa. Tapi kalau udah pas masuk bulan puasa itu, udah tinggal jualan, barangnya udah jadi, distribusinya udah oke, kita tinggal show dari satu panggung ke panggung lainnya. Jadi kalau aku dimanja sama di Privé, biasanya di bulan puasa tuh aku roadshow. Aku roadshow, ketemu sama customer, kita buka puasa bareng, kita show gitu. Jadi nyenengin banget sih. Ini ngomongin soal tadi Kak Igun menyinggung masyarakat yang bisa kemudian menikmati karya-karya dari para desainer termasuk dari hasil karya Kak Igun. Masyarakat yang mana? Karena kalau kita orang dengar fashion show, orang tuh kayaknya ini pasti baju mahal gitu. Kalau masyarakat yang mana, kebetulan kayak di brand saya tuh Manja Hijab, memang customer saya menengah ke bawah. Kita sudah punya customer sendiri, mereka sudah tahu, oh Igun tuh kalau bikin gamis, jualan gamis berapa, jualan celana berapa, jualan blus berapa. Jadi kita memang sudah punya standar harganya itu sendiri gitu. Jadi fashion ini kan sebuah pilihan ya. Jadi produk itu adalah sebuah pilihan. Kita mau belanja yang mana? Jadi nanti di garis putih itu dari yang harganya minim sampai yang harganya puluhan juta kalian bisa dapetin. Karena market itu ada loh. Jadi nggak semuanya market itu semua nggak semuanya market itu menengah ke bawah juga enggak gitu. Tapi sebagai fashion designer harus bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kita nggak bisa arogan, oh ini Igun harus yang mahal, yang nggak ada pemasukan dong, gitu kan. Jadi memang kita harus tahu dulu DNA baju kita kemana, target market kita kemana, terus udah gitu kira-kira customer kita ini berhari raya gayanya seperti apa sih? Karena kan di Indonesia itu kan namanya busana hari raya itu kan macam-macam. Ada yang hari raya naik motor, ada yang hari raya naik mikrolet, ada yang hari raya naik kapal, naik mobil, ada yang cuma usel-uselan di rumah gitu kan. Jadi pemilihan bahan, bentuk cuttingan, nah itu tuh juga harus diperhatikan. Jadi banyak kayak teman-teman media nih ya biasanya udah bulan Desember tuh nanya, tren 2025 kayak apa sih Kak Igun? Makanya datang ke garis putih. Gitu. Itu yang kemudian bisa mencerminkan tren yang akan berlangsung selama 2025 Betul. Jadi saya sih selalu tidak mengikuti tren, tapi saya berusaha untuk membuat tren. Kalau membuat tren berarti apa nih tren yang dibuat sama Kak Igun? Jadi kayak gimana gayanya? Kalau tren yang kira-kiranya seperti apa, kamu harus datang ke garis putih. Pasti, nanti udah bagus juga ya? Karena warna-warna yang kita buat ini adalah warna-warna yang menurut saya ini warna yang akan menjadi warna tren di 2025. Oke. Gitu. Nah nanti kita akan ngintip dikit sebenarnya bagaimana rancangannya. Boleh ya Kak Igun? Betul, jadi hari ini tuh kita ada fitting. Jadi sebagai fashion designer, fitting itu punya peranan penting di dalam sebuah pagelaran. Karena saya itu pengen model itu di atas garis putih itu tuh benar-benar terlihat perfect. Karena kenapa saya kasih nama garis putih? Saya tuh pengennya segala sesuatu yang berjalan di garis yang putih dia stand out. Jadi orang nonton karyanya itu seperti melihat sebuah presentasi. Orang bisa ngelihat benar-benar dari atas sampai bawah clean, jelas, clear gitu. Jadi memang garis putih ini memang cukup unik. Jadi ini fashion show tanpa gimmick, tanpa mungkin biasanya pakai penyanyi, pakai apa, enggak. Ini lebih ke presentation. Jadi yang ikut garis putih adalah brand-brand atau desainer yang memang percaya diri akan koleksinya. Jadi biarlah koleksi itu berjalan di garis yang putih. Oke, jadi benar-benar tampilan fashionnya, karyanya yang benar-benar ingin ditonjolkan. That's begitu true. Ya. Nah, Kak Igun tadi sempat ngobrol sebelum kita tapping ini. Ternyata katanya rancangan modest fashion itu nggak cuma untuk mereka yang muslim bahkan. Betul. Yang pakai itu yang non muslim bahkan juga suka pakai. Betul. Makanya kita ini kan kalau di brand itu kan ada semuanya tuh by research ya. Warna apa yang laku, model apa yang laku, siapa sih customer kita, trafficnya tuh seperti apa, semuanya itu kita bekerja berdasarkan data. Jadi makanya Kak Igun tuh kalau ngedesain paling sering berantem sama orang pengolah data itu. Jadi misalnya aku misalnya mau menghadirkan warna kuning, mereka ke Kak Igun warna kuning tuh nggak laku kok di toko. Jadi kayak selalu ada argumen, tapi memang kalau kita bekerja dengan data, ya itu memang benar gitu, karena based on kebiasaan dari customer kita. Makanya kalau aku mau menghadirkan sesuatu yang baru, itu nggak boleh dalam
bentuk yang mengagetkan. Yeah. Jadi harus smooth, dikasih pelan-pelan, dikasih tipis-tipis gitu. Akhirnya mereka jadi terbiasa. Jadi kayak misalnya contohnya, oke, tren tahun ini hijau. Kan nggak mungkin satu toko isinya hijau semua kan, bener nggak? Kita masa setiap hari kita mau pakai baju hijau terus gitu. Jadi aku tuh selalu menghadirkan kurang lebih 10-15 warna yang kira-kira bisa dikawinin, jadi bisa di mix and match gitu. Karena sekarang nyari uang udah susah, ya kan? Kebutuhan semakin banyak. Kalau kita beli bajunya konsumtif tanpa bisa di mix and match, rasanya jadi kayak terlalu boros ya. Gitu. Itu yang juga salah satu. Jadi bayangin ya, desainer itu jualan baju, tapi mikirin juga gimana caranya customer itu beli baju kita, mereka juga bisa wise dalam stylingan. Dan easy to access, itu yang penting juga ya Kak ya. Nah Kak, dengan adanya gelaran Garis Putih Raya Festival 2025, apa sih sebenarnya tujuan besar? Tadi kan selain ada kolaborasi, pertukaran budaya segala macam, tapi di luar itu semua, apa harapannya untuk industri fashion ke depan dan juga desainer-desainer muda Indonesia yang mungkin baru-baru bermunculan sekarang Kak? Wow, kalau saya sih sangat welcome banget sama hadirnya teman-teman desainer muda ya. Justru mereka tuh harus dirangkul, mereka tuh harus dikasih panggung, mereka harus dikasih kesempatan sehingga ada yang namanya regenerasi. Kalau misalnya kita nggak pernah kasih kesempatan orang, kita nggak pernah kasih space buat orang bergerak, rasanya kita egois banget. Dan Kaigun tuh paling suka banget yang namanya kasih kesempatan baru buat teman-teman desainer gitu, karena aku juga ngerasain 20 tahun yang lalu tuh justru malah kan nggak ada sosial media kayak sekarang, ya kan? Mungkin program kamu belum ada 20 tahun yang lalu, jadi bener-bener harus dari mulut ke mulut, harus bener-bener keringetan banget ya, konvensional banget untuk bisa dikenal. Sekarang kan ada namanya sosial media gitu kan, makanya aku bisa kurasi nama-nama baru itu dari sosial media. Kayak seperti ada satu hari di situ, aku mengajak 3 brand men's fashion. Jadi aku sengaja mengundang mereka aku tantang untuk buat tren raya versi men's fashion itu seperti apa. Itu ada Dika Sigit, ada Yasa dengan bermain bordirnya, ada Titi Saputra gitu. Jadi aku seneng sih kayak kasih challenge gitu. Kita juga ada show-nya nanti dari Ikat Didit Maulana. Kali ini Mas Didit ini berkolaborasi dengan US Cartoon. Jadi US Cartoon itu kan kartun terbaik di dunia ya gitu kan, dengan kelembutannya, dengan karakter kainnya, dan itu aku kawinin. Kalau aku ego, kenapa aku harus kasih Didit? Iya kan, Kaigun aja gitu kan. Nah tapi kan buat aku segala sesuatunya itu ada part-part yang memang harus kita berikan kepada orang lain. Gitu. Itulah namanya sinergi, berkolaborasi ya antara sesama desainer dan juga sama pendukung dunia industri entertainment. Dan serunya juga di Garis Putih itu kita kan bukanya itu seperti jam operasional mall ya. Jadi jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi kalian itu bisa dapetin brand-brand kosmetik dengan harga best price yang semuanya dijual di Watson. Itu sekali lagi ya, tanggal 16 sampai tanggal 16, 17, 18. Jadi satu hari itu show-nya ada tiga kali, jam 2, jam 5, sama jam 7. Itu, kita doakan yang pasti karya-karyanya dari para desainer, termasuk karya dari Kaigun ini, kemudian bisa jadi inspirasi untuk orang-orang, bermanfaat untuk orang-orang, dan banyak dipakai sama orang-orang Indonesia. Sekali lagi kita pokoknya dukung ya karya-karya anak dan juga desainer anak-anak Indonesia supaya makin mendunia dan makin dikenal luas oleh masyarakat.